mulai pembelajaran. Ketua kelas Fadilah pimpin doa. Memulai pembelajaran, langkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Kita nyanyi bersama ya. Iya, Bu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya Ibu mengabsen dulu. Kelas 2 ada yang tidak hadir? Gak ada, Bu, datang semua. Kelas 5 ada yang tidak hadir? Datang semua, semua, Bu. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar dengan 2 kelas walaupun dalam satu ruangan. Kelas 2 akan belajar tentang kebersihan lingkungan bersih dan sehat. Yang kelas 5 akan belajar tentang perubahan bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran terlebih dahulu kepada kelas 5. Oke, Bu. Kelas 2 baca dulu teks yang di buku. Sudah, kelas 5. Apa yang kalian ketahui tentang perubahan wujud benda? Cair. Es batu dari cair. Oke, benar ya. Apa yang kalian ketahui itu tadi benar. Karena perubahan wujud benda adalah proses berubahnya bentuk atau fase suatu zat seperti benda padat, cair, dan gas menjadi bentuk yang lain. Seperti kalian bilang tadi, ada yang es batu menjadi cair, lilin menjadi cair. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ada video, kalian amati dulu ya. Lihat, yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas, bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api
nanti akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat mendingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak selama hari? Air laut yang bentuk awan. Biarkan air uap agak lembut. Lembut adalah perubahan benda dan gas jadi cair karena suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Contohnya, embun di pagi hari dan menempel di daun-daun. Nah, baik, setelah video tadi, apa yang kalian bisa pahami? Perubahan wujud benda Bu, yang beku menjadi cair, yang cair bisa menjadi beku. Terus air yang dididihkan menjadi Uap. oke. Untuk kelas 5 duduknya yang per kelompok, ibu akan memberikan tugas LKPD. Di situ kalian kerjakan dan diskusikan tentang pengamatan dalam kehidupan sehari-hari serta video tadi ya. Ya Bu. Untuk kelas 2, apakah sudah dibaca? Sudah Bu. Untuk kelas 2, setelah dibaca, ibu ingin bertanya, apa tema utama dari bacaan yang kalian baca tadi? Saya Bu, Boleh Nurma? tema utamanya adalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar hidup menjadi sehat Bu. Iya benar sekali Nurma. Oke, selanjutnya boleh pertanyaan yang terakhir, mengapa lingkungan yang bersih dapat menciptakan kehidupan yang sehat? Ya Bu. Boleh Fadila. Karena lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit, membuat udara segar, dan membuat masyarakat merasa nyaman. Oke, tepat sekali. Berarti anak-anak ibu sudah membaca teks tersebut dengan maksimal. Nah, di sini ibu ada gambar lingkungan yang kotor dan yang bersih. Di dalam teks tadi ada disuruh ceritakan pengalaman lingkunganmu yang kalian buat untuk menjaga lingkungan di sekitar kalian. Ada yang bisa menceritakan? Saya Bu, Boleh Fadila. saya setiap kali kalau sore-sore ngepel, bantu mama cuci piring. Ih, pintar kali Fadila ini ya, rajin dia. Nurma, Saya Bu, saya biasanya Bu kalau misalnya di rumah selalu membantu ibu saya memasak Bu. Saya membantu memotong bawang, cabai. Baru nanti saya cuci piring juga Bu. iya, rajinnya Nurma ternyata. Oke, ibu akan membagikan lembar kerja untuk kelas 2 divisi individu. Bu, kami spesial Bu. Oke, kelas 5 udah selesai? Udah Bu. Oke, untuk kelas 5 presentasikan hasil diskusi kalian. Ya Bu. Jadi presentasinya interpretasi perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair, yang kedua itu membeku, yang ketiga menguap, keempat mengembun, yang kelima menyublim Bu. Oke, benar. Oke. Selanjutnya, Terus kalau untuk yang B Bu, proses perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair, contohnya seperti es batu menjadi air. Ya. Kalau untuk yang membeku, air dimasukkan ke freezer menjadi es batu. Menguap itu air mendidih berubah menjadi uap. Mengembun titik air pada kaca jendela. Dan yang terakhir menyublim itu kapur baru lama kelamaan menjadi habis. oke, benar.
Oke. Kelas 2 udah siap? Sudah, Bu. Langsung dipresentasikan. Siapa yang mau Saya, presentasi? Bu. Oke, silakan Fadila. Amati gambar berikut. Tuliskan kosakata. Salah, Bu. Betul, Dewan. Abu, amati gambar berikut. Di gambar tersebut itu adalah lingkungan bersih, rapi, dan sehat. Yaitu gambar yang kedua itu lingkungannya kotor, banyak sampah, dan tidak sehat, Bu. Oke, selanjutnya Saya, Bu. boleh Nurma. Tuliskan kosakatanya. Yang pertama itu, Bu, bersih. Mm-mm. Yang kedua itu sehat. Mm-mm. Yang ketiga rapi. Dan yang keempat sampah. Yang terakhir, yang kelima lingkungan, Bu. Oke, benar. Boleh Ibu minta kertasnya semua? Boleh, Bu. Ibu nggak usah konten ya, udah benar semua. Oke, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan untuk kelas 5, perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh suhu panas ataupun dingin. Benda dapat berubah menjadi cair, beku, dan menguap. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan wujud benda sering ditemui seperti es mencair menjadi air dan air mendidih menjadi uap. Dan untuk kesimpulan kelas 2, lingkungan yang bersih dapat membuat hidup menjadi sehat dan nyaman. Kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan setiap hari. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.